Ketika fluktuasi spasial meletus, Mu Chen adalah yang pertama bereaksi. Energi spiritual meletus dari tubuhnya, segera melindunginya dan Luoli yang berada di dadanya. Namun, serangan yang diharapkan tidak datang. Setelah berlangsung selama beberapa napas, fluktuasi spasial benar-benar menghilang. Memeluk pinggang ramping gadis itu dalam pelukannya, Mu Chen turun ke puncak gunung. Lingkungan mereka masih diselimuti kabut spiritual tebal. Namun, tidak ada gerakan apapun yang muncul darinya. Jelas, mereka masih berada di kedalaman wilayah terpencil barat. Fluktuasi spasial sebelumnya hanya dimaksudkan untuk memisahkan mereka. Sepertinya kita sudah ketahuan sejak lama, kata Luoli, matanya yang jernih dan tajam mengamati sekeliling mereka. Mu Chen menganggukkan kepalanya, sementara matanya penuh dengan kewaspadaan. Keadaan tak terduga yang terjadi telah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, karena dia tidak tahu motif pasti musuhnya melakukan hal itu. Fluktuasi spasial sebelumnya terlalu lemah, dan hanya mampu memisahkan kita dengan jarak yang sangat jauh. Namun, itu sudah cukup untuk membuat musuh kita mengalahkan kita satu persatu, kata Luoli dengan suara lembut. Ayo kita bergabung dengan mereka secepat mungkin, kata Mu Chen setelah mengerutkan kening dan merenung sejenak. Misi mereka kali ini sangat berbahaya. Terlebih lagi, mereka semua terbongkar, sementara musuh-musuh mereka tersembunyi. Mereka bahkan dipisahkan oleh mereka. Bagi kelompok Mu Chen, ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan. Luoli mengangguk pelan. Untung saja reaksi Mu Chen cepat, sehingga mereka berdua tidak terpisah. Kalau tidak, dia pasti sangat khawatir. Saat Mu Chen melangkah maju, energi spiritual yang terbakar dengan api hitam mulai muncul dari tubuhnya. Berjalan di depan Luoli, tatapannya dengan waspada menyapu kabut spiritual tebal di sekitarnya. Namun, saat ia mulai berjalan, matanya bertemu dengan ganas. Ia mundur beberapa langkah, dan tiba-tiba seberkas cahaya yang mengamuk membelah kabut spiritual yang tebal itu, sebelum melesat ke arah tempatnya berada dengan kecepatan kilat. Tanah di sana langsung runtuh dan retakan pun meluas dari sana. Saat Mu Chen melihat ke arah depannya, dia melihat tombak hitam yang menusuk dalam ke tanah. Hanya menyisakan kurang dari setengah tubuhnya di atas tanah, tombak itu berdengung saat bergetar hebat. Kekuatan yang dicurahkan tombak ini cukup mencengangkan. Ceka! Ceka! Tepat saat Mu Chen menghindari serangan tombak hitam yang tiba-tiba datang entah dari mana, kabut tebal di posisi lain terbelah, hanya terlihat garis-garis cahaya merah yang menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat garis-garis itu melesat dengan dahsyat. Luoli melangkah mendekat, tangannya yang seperti giok menggenggam erat pedang panjangnya. Seketika, aura pedang menyapu secara horizontal. Suara dentingan terdengar saat aura pedang memblokir semua garis cahaya merah yang datang. Suara tepuk tangan terdengar dari kabut tebal. Tatapannya berubah dingin, Mu Chen menatap lokasi di mana garis-garis cahaya merah muncul. Saat kabut tebal perlahan terbelah, sedikit demi sedikit, dua sosok perlahan muncul dalam pandangannya. Di depannya ada tebing raksasa yang menjulang tinggi dengan dua sosok, satu duduk dan satu berdiri, di puncaknya. Orang yang duduk itu mengenakan jubah merah tua, sementara bekas luka yang mengerikan terlihat di wajahnya. Sekitar 10 sinar merah tua mengambang di telapak tangannya saat ini. Itu adalah belati merah menyala, melilit dan melilit di atas telapak tangannya seperti ikan yang sedang berenang. Adapun orang yang berdiri, dia adalah seorang pria yang sangat kurus. Namun, meskipun tubuhnya kecil, ada 8 tombak hitam besar yang disandangnya di punggungnya. Tombak-tombak itu bahkan lebih tinggi darinya, yang membuat orang-orang merasa aneh saat melihatnya. Pada saat ini, kedua orang ini saling melemparkan senyum penuh kegirangan saat mereka menatap Mu Chen dan Luoli. Ayah ya, keberuntungan kita sungguh luar biasa. Kita benar-benar bisa bertemu dengan seorang gadis dengan kualitas seperti itu. Tatapan mata lelaki berjubah merah itu menyapu Mu Chen dan Luoli, sebelum akhirnya tertuju pada tubuh Luoli. Seketika, matanya berbinar, sebelum berbicara sambil menyeringai. Wajah kedua orang ini tampak sangat, mungkinkah mereka adalah mahasiswa baru? Haha, sepertinya Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar dalam posisi yang sulit sekarang. Mereka bahkan berani mengirim pasukan seperti itu, kata lelaki kurus itu sambil menjilati bibirnya. Tepat sekali. Mereka bahkan berani mengirim murid tahap transformasi surgawi. Akademi Spiritual Surga Utara benar-benar semakin tidak berguna, kata lelaki berjubah merah sambil menatap aneh ke arah Mu Chen. Tahap transformasi surgawi tahap akhir?
Dia berani datang menyelamatkan orang dengan kekuatan seperti itu? Dia benar-benar mencoba mencari kematian. Pria berjubah merah itu menjentikkan jarinya dengan lembut, menyebabkan 10 sinar merah itu berputar semakin cepat. Sambil menyeringai sambil menatap Mu Chen, dia berkata, "Aku akan memberimu kesempatan, bocah. Lari saja, dan serahkan gadis itu pada kami. Kau mungkin punya sedikit kesempatan untuk bertahan hidup." Mu Chen menatap tajam ke arah lelaki berjubah merah dan lelaki kurus itu. Dengan suara yang sama sekali tanpa emosi, dia menjawab, "Jadi, kalian berdua adalah peringkat ke-7 dan ke-8 dalam daftar peringkat hadiah, Ciu dan Mao Jiang, ya?" "Sepertinya informasi yang kau miliki tentang kami tidak sedikit," jawab lelaki berjubah merah bernama Ciu. Mengulurkan tangannya untuk mengambil belati, ia menjulurkan lidahnya yang berwarna merah darah dan menjilatinya, sementara aura mengerikan terpancar dari matanya. "Oke, bocah nakal. Berhenti bicara omong kosong lagi dan cepat pergi. Ini pertama kalinya selama beberapa tahun terakhir aku melihat gadis sehebat itu." Suara pedang yang jernih dan merdu bergema dengan ganas saat aura pedang yang sangat tajam menyapu. Dengan kecepatan yang tak terlukiskan, pedang itu membelah bumi, sebelum menebas wajah Ciu. Tombak hitam ditusukkan ke depan dengan ganas, menghantam aura pedang dengan keras. Saat energi spiritual meletus, bumi terbelah, sementara tombak hitam itu terlontar ke belakang. Sejumlah aura pedang tajam menebas wajah Ciu, menimbulkan beberapa bercak darah. Wajah Ciu langsung berubah saat dia mundur dengan cepat. Dengan tatapan yang sangat gelap, dia melotot ke arah gadis muda yang berdiri di samping Mu Chen dengan pedang panjang hitam di tangannya, yang menatapnya dengan mata yang seperti melihat belatung. Benar-benar lezat. Ciu mengatupkan giginya dan menyeka noda darah di wajahnya saat bayangan gelap dan menyeramkan muncul dari matanya. "Serahkan saja padaku," tanya Luoli sambil memiringkan kepalanya, meminta persetujuan Mu Chen. Terhadap orang menjijikkan yang menatapnya dengan mata kotor itu, dia benar-benar ingin menusukkan pedangnya ke arahnya. "Potong tangannya dan biarkan dia hidup," jawab Mu Chen, sambil menganggukkan kepalanya pelan. Saat dia berbicara, Luoli bisa mendengar niat membunuh yang kuat dalam kata-katanya. Memberikan senyum yang indah dan lembut yang tampak manis, Luoli menjawab, "Oke. Serang. Bunuh mereka berdua." Ciu meraung, tatapannya menjadi sangat gelap sekarang. Dari dua orang itu, selain gadis berpakaian hitam itu, yang kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, membuatnya lebih sulit untuk dihadapi, Mu Chen itu tampaknya menjadi beban. Hanya berdasarkan itu, dan masih berani berbuat seperti itu di hadapan mereka? Senyum sinis muncul di sudut mulut Mao Jiang saat ia mencengkeram tombak hitam dari punggungnya. Dengan getaran lengannya, tombak hitam itu meletus dengan cahaya hitam yang terang dan cemerlang, tampak seperti naga hitam. Membelah udara, bahkan bumi pun mulai terbelah membentuk celah raksasa saat melesat dengan dahsyat ke arah Mu Chen. Mu Chen melangkah maju. Tanpa ada niat untuk mundur, dia mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Petir hitam menyelimuti tubuhnya, sebelum dengan marah melepaskan tinju yang bergemuruh. Petir hitam menyambar keluar saat tinju Mu Chen menghantam tombak hitam yang ditembakkan langsung ke arahnya. "Enyahlah!" Tatapan mata Mu Chen berubah dingin saat petir menyambar dari tinjunya. Detik berikutnya, tombak hitam itu, tanpa diduga, berhasil ditangkis oleh tinju Mu Chen. "Apa?" Wajah Ciu dan Mao Jiang tampak berubah pada saat itu juga saat keterkejutan melintas di mata mereka. Bahkan Ciu, yang kekuatannya berada di tahap awal tahap penyempurnaan surgawi, tidak berani menggunakan tangan kosongnya untuk menghantam tombak Mao Jiang. Namun, bocah nakal ini, yang kekuatannya tampaknya berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, benar-benar mampu melakukannya. Tahap awal penyelesaian surgawi. Namun, kamu berani melompat-lompat di sini. Sepertinya kamu tidak mengenal kematian. Niat membunuh yang mengerikan terpancar dari wajah tampan Mu Chen. Mengenai kedua orang kasar ini, Mu Chen sama sekali tidak akan membiarkan mereka pergi hari ini. Saat suaranya terdengar, bayangan naga muncul dari tubuhnya. Detik berikutnya, seperti kilat, ia melesat langsung ke arah Mao Jiang. "Membual tanpa malu." Niat dingin muncul di mata Mao Jiang saat dia juga melesat maju. Dengan mengepalkan tangannya, dua tombak hitam muncul di dalamnya. Energi spiritual meletus dan menyapu keluar saat tubuh Mao Jiang bergetar.
Detik berikutnya, tombak bayangan menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka menyelimuti Mu Chen. Namun, menghadapi serangan yang datang ini, Mu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghindar. Petir hitam berkilauan di tubuhnya, tanpa diduga membiarkan tombak bayangan itu turun dengan ganas ke tubuhnya. Suara logam terdengar saat percikan api melesat kemana-mana. Namun, tombak bayangan itu, secara tak terduga, tidak dapat menyebabkan sedikit pun kerusakan pada Mu Chen. Sebuah tinju bergemuruh keluar darinya, menembus tombak-tombak bayangan itu. Saat energi spiritual menyembur darinya, tinjunya membawa serta fluktuasi energi spiritual yang menakutkan saat menuju langsung ke dada Mao Jiang. Mao Jiang langsung ketakutan setengah mati oleh serangan Mu Chen yang ganas dan ganas. Ia menarik kembali kedua tombaknya dan menaruhnya di depan dadanya untuk melindunginya. Tinju Mu Chen menghantam keras kedua tombak itu. Meskipun terbuat dari saripati besi, tanpa diduga, kedua tombak itu ditekan menjadi lengkungan yang sangat mencolok, dan tampaknya menempel di dada Mao Jiang. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Petir hitam meletus dari tinjunya, menyebabkan kekuatannya meningkat drastis. Dua tombak besi itu hancur total. Seperti kilat, tinju Mu Chen menghantam dada Mao Jiang dengan keras. Mao Jiang langsung memuntahkan darah saat tubuhnya terlempar ratusan meter, sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan menyedihkan. Sambil menunggu dirinya stabil, mata Mao Jiang dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini, yang tampaknya paling mudah dihadapi, yang kekuatannya hanya di tahap transformasi surgawi tahap akhir, benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Karena kejadian tak terduga ini, bahkan wajah Ciu pun berubah muram. Melihat pemuda itu, yang kini terbungkus petir hitam, kegelisahan, tanpa disadari, mulai meletus dari hatinya. Saat kilatan dingin melintas di matanya, Ciu menjentikkan jarinya. Detik berikutnya, banyak sinar merah yang membawa aura tajam menusuk punggung Mu Chen dengan kecepatan kilat. Namun, saat sinar merah menyala itu melesat keluar, sosok ramping dan cantik muncul di belakang Mu Chen. Aura pedang melesat keluar, mengiris semua sinar merah menyala yang masuk. Luoli berdiri di udara. Sebuah rok hitam membungkus tubuhnya yang indah dan menawan. Rambutnya yang panjang terurai dari kepalanya, tampak secerah dan secemerlang sungai perak. Namun, pada saat ini, cahaya apatis muncul dari matanya yang bening dan seperti kaca. Tinggalkan tanganmu. Kalau tidak, aku akan dimarahi. Sambil menatap Ciu dengan tenang, gadis muda itu berbicara dengan suara lembut. Sambil mengatupkan dan menggertakkan giginya, Ciu menjawab sambil mencibir, hanya berdasarkan dirimu? Tangan Luoli yang seperti giok yang menggenggam erat pedang panjang itu perlahan terangkat ke udara. Menunjuk ke arah Ciu di kejauhan. Aura pedang yang sangat menakjubkan melesat ke langit. Pada saat ini, kabut spiritual dalam radius 1000 meter dihamburkan oleh aura pedang itu. Hanya berdasarkan saya. Senyum acuh tak acuh tampak muncul di wajahnya yang halus dan elok. Di balik kecantikannya, hasrat membunuh samar mengalir keluar. Dengan goyangan tangannya yang seperti batu giok, aura pedang yang tak terbatas mengembun menjadi sungai aura pedang di udara di atas kepalanya. Fluktuasi yang sangat menakutkan mulai terpancar dari dalam sungai aura pedang, menyebabkan wajah Ciu perlahan berubah muram, sedikit demi sedikit. Tak seorang pun dapat menduga bahwa pemuda dan gadis muda di depan mata mereka, yang tampaknya paling mudah dihadapi, sebenarnya sangat merepotkan dan keras kepala. Kali ini mereka benar-benar telah menendang papan besi. Kabut spiritual menyebar di seluruh belahan dunia ini. Namun, di puncak gunung, kabut spiritual telah menghilang dalam radius ribuan meter. 4 sosok berdiri di udara di dalamnya, dengan energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari mereka, menyebabkan kabut spiritual yang meresap ke seluruh belahan dunia ini tidak dapat mendekati mereka. Wajah Mao Jiang dan Ciu menjadi sangat gelap saat ini. Awalnya, mereka mengira telah mendapatkan beberapa target yang mudah. Namun, tiba-tiba, domba-domba itu berubah menjadi serigala ganas, dan merekalah yang dipaksa ke keadaan yang sedikit menyedihkan. Jika Anda mulai menyesalinya, saya khawatir sudah terlambat. Mu Chen menatap dingin ke arah Mao Jiang saat kilat hitam menyambar di sekujur tubuhnya. Di balik pakaiannya, rune petir mulai muncul perlahan, sementara energi yang tidak menentu, kuat, dan dahsyat muncul di dalam tubuhnya seperti naga yang marah. Menyesal? Seorang tahap transformasi surgawi tahap akhir berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada kita?
Ketika kita mengamuk di benua langit utara, rambutmu bahkan belum tumbuh. Mao Jiang meraung sambil tertawa marah. Ah, benarkah? Senyum di sudut mulut Mu Chen semakin menyeramkan dan dingin saat kilat hitam muncul di matanya. Melangkah maju, dia muncul di hadapan Mao Jiang seperti hantu. Sebuah tinju angin melolong, ditutupi oleh energi spiritual yang terbakar dengan api hitam, sementara terbungkus oleh serpihan kilat hitam. Dengan cara yang tak tertandingi, itu bergemuruh dengan keras. Tatapan Mao Jiang tampak menyeramkan dan gelap saat energi spiritual meletus dari tubuhnya tanpa sedikit pun kendali. Berubah menjadi tombak bayangan, tombak-tombak itu melesat keluar dengan dahsyat. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia, dengan kekuatannya di tahap awal tahap penyelesaian surgawi, benar-benar tidak akan mampu menekan bocah nakal tahap transformasi surgawi itu. Kedua orang itu saling berhadapan di seberang cakrawala. Energi spiritual dengan gila-gilaan menghancurkan lingkungan sekitar mereka, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Badai dahsyat yang melanda menyebabkan energi spiritual terpecah belah dan menghilang sepenuhnya. Saat Mu Chen dan Mao Jiang saling berhadapan, Luoli mengarahkan ujung pedangnya. Pada saat berikutnya, sungai aura pedang menyembur keluar. Membawa serta aura pedang yang sangat tajam, menyelimuti Ciu yang berwajah gelap. Tatapan Ciu menjadi semakin gelap dan dingin saat energi spiritual merah-merah keluar dari tubuhnya seperti api. Membentuk segel tangan, energi spiritual merah-merah mengembun bersama, berubah menjadi belati merah-merah yang tak terhitung jumlahnya. Belati-belati ini berkilauan dengan kilauan dingin yang membuat jantung orang-orang berdebar. Pada saat berikutnya, saat tangannya diturunkan, belati-belati itu berubah menjadi hujan ringan yang membasahi langit, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat mereka bergemuruh menuju sungai aura pedang. Saat mereka bertabrakan di udara, hujan cahaya merah tua yang tak terhitung jumlahnya menghilang saat mereka bersentuhan dengan sungai aura pedang. Kecepatan dan keganasan aura pedang telah jauh melampaui harapan Ciu. Setelah menghancurkan hujan cahaya merah tua itu, sisa sungai aura pedang menyapu Ciu. Ciu terpaksa mundur dengan menyedihkan. Terlepas dari itu, pinggang dan perutnya telah tersapu oleh sungai aura pedang. Luka berdarah yang tampak jahat muncul saat darah menetes darinya. Dasar jalang! Kau mau mati saja? Amarah Ciu telah mencapai puncaknya. Dengan satu genggaman tangannya, 10 garis cahaya merah melesat dari dalam dirinya, sebelum berubah menjadi 10 pedang pendek yang tampak seperti terbuat dari lava. Ke-10 pedang pendek itu terus-menerus meneteskan lava, sementara fluktuasi panas yang membakar terpancar dari mereka, penampilannya sungguh menakjubkan. Jelas, ke-10 pedang pendek ini semuanya adalah senjata spiritual. Lebih jauh lagi, mereka adalah satu set lengkap senjata spiritual. Meskipun, ketika berdiri sendiri, mereka dianggap sebagai senjata spiritual kelas menengah, ketika disatukan, kekuatan mereka sebanding dengan senjata spiritual kelas tinggi. Naga merah menjerat kematian. Saat Ciu menjentikkan 10 jarinya secara berurutan, 10 pedang pendek itu langsung berubah menjadi 10 ular piton merah, melolong sambil berteriak. Bergerak dengan cerdik, mereka melesat melintasi cakrawala. Menciptakan lintasan yang ganas, mereka menggigit ke arah Luoli. Menghadapi gigitan ular piton merah, Luoli tetap tenang dan kalem. Aura pedang berdesir dari tubuhnya, sebelum membentuk pertahanan aura pedang di sekelilingnya, sepenuhnya menahan semua serangan yang mengamuk terhadapnya. Dua medan pertempuran di langit telah meletus menjadi pertarungan sengit pada saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, tatapan Ciu dan Mao Jiang semakin gelap karena mereka perlahan merasakan tekanan yang menumpuk pada diri mereka. Pemuda dan gadis muda di depan mereka melepaskan kekuatan yang bahkan membuat jantung mereka berdebar-debar. Mereka mulai merasakan kegelisahan yang meledak sedikit demi sedikit di dalam hati mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin akan berakhir dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mereka harus menangani kedua orang ini secepat mungkin. Jika ini berlarut-larut, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Detik berikutnya, kilatan cahaya yang tidak menyenangkan melintas di mata Ciu dan Mao Jiang. Tombak panjang di tangan Mao Jiang berbenturan keras dengan tinju angin Mu Chen, menyebabkan angin kencang bertiup. Memanfaatkan situasi ini, Mao Jiang mundur dengan cepat. Saat melakukannya, matanya mulai berbau merah darah. Energi spiritual yang tidak menentu meletus darinya seperti badai, bergelombang di hamparan dunia ini. Saat segel tangannya mulai berubah dengan cepat,
energi spiritual yang deras itu mengembun di langit. Samar-samar, itu tampak mirip dengan tombak batu hitam yang tampaknya menjembatani celah antara langit dan bumi. Tombak batu itu sangat sederhana dan polos, sementara pola-pola aneh seperti urat menutupi seluruh permukaannya. Pada saat berikutnya, fluktuasi tak terbatas dan kuno terpancar darinya, menyebabkannya tampak seolah-olah dapat menembus langit dan bumi. Melihat pemandangan ini di depannya, mata Mu Chen sedikit menyipit. Mao Jing ini jelas-jelas menampilkan seni spiritual tingkat dewa yang sangat tangguh. "Mati kau, bocah nakal!" Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Mao Jiang, sebelum mendarat di permukaan tombak batu. Seketika, warna tombak batu menjadi gelap, sementara aura mengerikan samar-samar terlihat saat mulai menyebar keluar. "Tombak petarung surgawi Dewa Darah!" Raungan dahsyat terdengar dari Mao Jiang saat tombak raksasa itu melesat ke langit. Berubah menjadi sinar cahaya berdarah yang deras, tombak itu menukik turun dari langit. Tanah di bawahnya langsung runtuh, sementara retakan bahkan terbentuk di ruang sekitarnya. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah tombak batu yang turun yang berisi kekuatan yang menakutkan. Pada saat berikutnya, tangannya tiba-tiba berubah menjadi ilusi saat langit berbintang mengembun di belakangnya. Bersamaan dengan raungan kuno, 3 sosok binatang raksasa mengembun darinya. 3 segel Dewa Agung dari kitab suci konstelasi 4 dewa sekali lagi diperlihatkan oleh Mu Chen. Seiring dengan peningkatan kekuatannya, kekuatan 3 segel Dewa Agung bahkan lebih besar dari sebulan yang lalu. 3 sosok binatang raksasa meraung saat mereka terbang melintasi langit. Berubah menjadi 3 garis cahaya berwarna berbeda, mereka saling terkait saat melesat keluar dengan dahsyat. Pada saat berikutnya, membawa serta energi spiritual yang sangat deras, mereka dengan ganas menghantam tombak batu raksasa yang menekan dari atas. Badai energi spiritual yang tak menentu menyebar, menyebabkan puncak-puncak gunung di bawahnya hancur dan runtuh saat menerjangnya, mengakibatkan retakan-retakan raksasa menyebar ke segala arah. Mao Jiang menatap tajam ke arah asal badai energi spiritual yang tak menentu itu. Setelah beberapa lama, badai itu berangsur-angsur berhenti. Namun, sosok Mu Chen telah menghilang tanpa jejak. Dia hancur berkeping-keping. Saat Mao Jiang menyapu pandangannya, kebahagiaan muncul di matanya. Gerakannya ini adalah gerakan mematikan, dan Mu Chen benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Ini menunjukkan betapa cerobohnya dia sebenarnya. Ini belum berakhir. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Namun, saat kebahagiaan muncul di matanya, suara mengejek yang dipenuhi tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara. Ekspresi wajah Mao Jiang langsung berubah saat dia buru-buru mendongak, hanya untuk melihat sosok Mu Chen tanpa sadar muncul tinggi di langit. Pada saat ini, sebuah pagoda hitam raksasa telah muncul di belakang Mu Chen. Pagoda itu memiliki 9 tingkat di tubuhnya, sementara energi tak terbatas terpancar darinya. "Mari kita lihat siapa yang akan mengalahkan yang lain." Mu Chen mencibir, sementara pagoda 9 lapis itu langsung meletus dengan ribuan sinar cahaya yang cemerlang. Permukaan pagoda, tingkat demi tingkat, mulai berkilauan dan, dengan sangat cepat, sinar cahaya yang cemerlang telah menembus tingkat keempat. Rune emas muncul di badan pagoda, sebelum 4 naga emas meraung saat mereka terpisah dari pagoda, berputar dan melilit saat mereka mengelilingi pagoda. Di masa lalu, ketika Mu Chen mengaktifkan pagoda 9 lapis, dia hanya bisa mengaktifkan 2 levelnya. Namun, dengan peningkatan kekuatannya, sekarang, dia sudah bisa mengaktifkan 4 level. "Tekan untukku." Mu Chen menepuk-nepuk tanah dengan tangannya yang besar. Seketika, sambil membawa serta keempat naga emas yang berputar dan meraung di sekitarnya, pagoda 9 lapis itu membawa serta bayangan raksasanya saat menekan Mao Jiang, yang ekspresinya langsung berubah. "Seni ilahi 10.000 tombak." Mao Jiang meraung dengan keras, hanya untuk melihat 10.000 tombak hitam bercahaya muncul di udara. Pada saat berikutnya, menutupi langit dan bumi, mereka melesat lurus ke arah pagoda hitam. Ledakan! Namun, pagoda 9 lapis tidak peduli dengan serangan yang datang. Dengan cara yang sombong, ia menekan ke bawah, sementara tombak-tombak bercahaya yang tak terhitung jumlahnya hancur, tidak mampu menciptakan halangan apapun terhadapnya. Dalam beberapa tarikan napas, pagoda 9 lapis telah menghancurkan semua tombak bercahaya yang menutupi langit. Di bawah tatapan kaget dan ngeri Mao Jiang, pagoda itu dengan keras menghantam pertahanan energi spiritual yang tak terbatas di sekitar tubuhnya.
Wajah Mao Jiang langsung memucat saat darah menyembur keluar dengan deras. Tubuhnya turun dengan cepat, menghantam puncak gunung di bawahnya, menyebabkannya tenggelam. Namun, tepat saat Mao Jiang hendak terkubur oleh bebatuan yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk di sekitarnya, dia melarikan diri dari sana dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Saat ini, tubuhnya berlumuran darah, wajahnya pucat pasi, sementara matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Serangan Mu Chen sebelumnya telah menyebabkan luka serius padanya. Lebih jauh lagi, dia dapat merasakan bahwa ketika pagoda hitam itu menekannya, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lamban, seolah-olah telah disegel. Anak nakal ini aneh sekali. Getaran hebat mengguncang pikiran Mao Jiang karena dia sudah berniat melarikan diri. Pada saat ini, jika dia tidak pergi, dia mungkin benar-benar akan dibunuh oleh Mu Chen di tempat ini. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, sosoknya telah melesat keluar dengan kecepatan kilat. Selama dia bisa memasuki area kabut spiritual, akan sangat mudah baginya untuk melarikan diri. Di udara, saat melihat Mao Jiang yang tengah melesat keluar dengan dahsyat, seringai terpancar di mata Mu Chen saat segel tangannya berubah. Mao Jiang kini hanya berjarak 100 kaki dari kabut spiritual. Namun, pada saat ia mampu menerobos masuk, kabut spiritual di depannya tiba-tiba mulai berfluktuasi dengan hebat. Saat kabut spiritual menghilang, dua arai spiritual raksasa terlihat. Saat arai spiritual berputar, energi spiritual tersapu keluar. Dua garis cahaya melesat keluar, menghantam keras Mao Jiang, yang sama sekali tidak siap. Tubuhnya melayang keluar, sekali lagi, dengan keterkejutan dan kengerian yang memenuhi matanya. Susunan spiritual itu, tepatnya kapan mereka tersusun dalam kabut spiritual? Tubuhnya terbanting keras ke gunung, sementara auranya langsung tertekan. Darah menyembur dengan liar, dadanya sudah ambruk saat dia menatap Mu Chen dengan tidak percaya, yang perlahan turun dari langit. Dengan lambaian lengan bajunya, spiritual arai di kejauhan mulai menghilang. Mu Chen menatap Mao Jiang dengan tatapan apatis, yang kini dalam kondisi terluka parah. Dengan mengepalkan tangannya, tombak hitam jatuh ke dalam. Memecahnya menjadi 4 bagian, dengan jentikan jarinya, 4 sinar cahaya hitam melesat dengan ganas ke arah keempat anggota tubuh Mao Jiang, dengan kejam menjepitnya ke gunung, menyebabkannya tidak dapat bergerak atau membebaskan diri. Teriakan menyedihkan terdengar dari Mao Jiang karena rasa sakit yang hebat yang berasal dari keempat anggota tubuhnya, sementara ketakutan dan teror yang hebat muncul dari matanya. Pemuda di depannya terlalu kejam dan kejam dalam tindakannya. Di langit, setelah mendengar jeritan yang menyedihkan itu, hati Ciu yang terjerat dengan Luoli bergetar hebat. Ia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Mao Jiang dijepit ke gunung oleh Mu Chen. Seketika, kengerian dan ketakutan meledak dari matanya. Bagaimana bisa bocah nakal itu begitu tangguh? Cepatlah dan lari! Semangat Juang Ciu langsung padam. Dia sudah tahu bahwa perburuan mereka telah gagal. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan mengalami akhir yang sama seperti Mao Jiang. Mengambil keputusan cepat, tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, pedang pendek seperti lava berubah menjadi ular piton merah. Sekali lagi, dengan gila-gilaan menyerang Luoli dalam upaya untuk menahannya. Kilatan dingin muncul di mata Luoli yang jernih dan bersih saat dia menatap Ciu yang menjauh. Saat tangannya yang seperti batu giok perlahan menggenggam pedang panjang di dalamnya, jari rampingnya bergerak cepat. Seketika, sarung pedangnya terbang keluar, menyebabkan cahaya dingin muncul. Karena itu, suhu di hamparan dunia ini juga tiba-tiba turun. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, dia memperlambat tidurnya, sambil dengan lembut menebas ke bawah. Pada saat bila pedangnya menebas, ruang di depannya terbelah. 10 ular piton merah yang menuju ke arahnya langsung membeku saat cahaya pedang melintas melewati tubuh mereka, menyebabkan mereka terbelah menjadi 2 bagian. 10 pedang pendek seperti lava yang terpotong jatuh dari langit, energi spiritual mereka benar-benar hilang. Set artefak spiritual kelas tinggi ini secara tak terduga hancur dengan satu tebasan dari Luoli. Puff! Dengan hancurnya senjata spiritualnya, Ciu telah menerima serangan balasan dari Luoli. Menyebabkannya menyemburkan seteguk darah. Kengerian dan keterkejutan di dalam matanya langsung menjadi lebih tebal. Namun, tepat saat dia akan meningkatkan kecepatan mundurnya, ruang di belakangnya hancur. 2 sinar cahaya pedang menyapu, menusuk bahunya. Begitu saja, tubuhnya yang melaju kencang, langsung membeku.
Berdiri di udara, Luoli mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Sarung pedang yang melesat ke langit turun ke bawah, sebelum pedang panjangnya perlahan memasuki sarungnya, mengeluarkan suara teriakan lembut. Cincin. Pada saat pedang panjangnya memasuki sarungnya, seteguk darah menyembur keluar dari mulut Ciu. Pada saat yang sama, lengannya perlahan meluncur turun dari bahunya, sebelum jatuh ke bawah, area yang diirisnya sehalus cermin.